Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mind Institute. Perkenalkan, aku Ayu. Aku asisten psikolog klinis junior di Mind Institute. Dari video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai belief yang dapat menghambat kita membentuk kebiasaan baru dan bagaimana sih membentuk kebiasaan baru yang sesuai dengan value kita. Kalau teman-teman belum nonton, bisa banget nih nonton video sebelumnya yang linknya akan ada di description YouTube ini. Nah, karena sebenarnya kita sudah membahas cara mempersiapkan diri untuk membentuk kebiasaan baru, sekarang kita akan bahas gimana proses membentuknya. Terkadang ketika kita mencoba membentuk kebiasaan baru, meskipun kebiasaan itu sudah sesuai dengan value-value kita, dan kita sudah bisa memodifikasi pikiran yang menghambat kita untuk berubah, tetap aja mungkin kita akan sulit untuk konsisten dalam melakukannya. Contohnya aja nih dari pengalaman aku. Aku pernah nih, ini resolusi tahun 2023 aku. Aku semangat banget mau punya goals turun berat badan 20 kg. Langsung lah aku daftar gym waktu itu. Aku pesan yang paket 6 bulan. Dengan target 3-4 kg per bulan. Lalu dalam meraih goals itu, aku menargetkan aku punya kebiasaan 5 kali seminggu harus nge-gym selama 1 jam, yang mana aku harus cardio dan angkat beban. Awalnya aku semangat banget. Aku mikir, aku akan membuktikan bahwa aku akan menjadi member setia gym ini yang datang rutin, dan di bulan Juni, aku udah langsing body goals. Pokoknya di awal tuh semangat banget pergi ke gym. Mau otot sakit-sakitan juga ya udah deh, kita paksain aja deh minimal cardio biar aku konsisten. Tapi lama-lama, boro-boro deh bulan Juni. Akhir bulan Januari aja aku udah mulai berkurang tuh intensitasnya. Dari 5 hari jadi 3 hari. Terus lama-lama capek banget 2 hari aja lah gitu. Lama-lama seminggu sekali gitu ya. Sampai akhirnya belum selesai tuh membershipnya. Di awal bulan keempat aku udah gak nge-gym lagi. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena hilang semangat aku. Aku mendorong diri aku di awal untuk semangat dan berambisi, tapi akhirnya aku capek. Pernah gak sih kalian mengalami hal yang sama kayak aku? Mungkin pernah juga kali ya. Nah, kalau aku pelajari dan refleksikan, salah satu alasan yang mungkin mendasari kenapa nih aku bisa kehilangan semangat itu adalah karena aku membuat target kebiasaan baru itu menjadi terlalu besar dan kurang realistis untuk aku. Ya bayangin aja, di awal aku minta diri aku yang awalnya nggak pernah nih olahraga rutin, tiba-tiba disuruh nge-gym yang frekuensi olahraganya tinggi banget gitu, 5 kali seminggu. Gimana tuh aku nggak kaget ya, dan lama-lama ya pasti capek gitu. Itu juga sehari nge-gym itu bisa 1 jam, dan itu kan angkat beban, cardio juga gitu ya. Aku jadi punya pikiran, aduh capek banget nih harus nge-gym tiap hari. Aku merasa ini tuh berat banget untuk aku lakuin gitu, karena memang durasinya juga lama gitu, frekuensinya juga banyak. Terus gimana dong caranya biar bisa konsisten? Aku belajar tips nih untuk kita semua yang mau membangun kebiasaan baru dan mewujudkan resolusi tahun 2024 ini. Jujur, aku udah nyoba sih dari akhir tahun 2023 lalu. Caranya adalah coba kita menciptakan perubahan yang kecil dan sederhana terlebih dahulu, alias start small. Hal-hal yang kecil yang mudah kita lakukan itu lebih mudah untuk mendorong kita konsisten dan mencapai target kebiasaan yang kita inginkan. Misalnya tadi ya, tujuannya adalah menurunkan berat badan. Coba mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya, di bulan pertama kita cardio aja deh. Jalan kaki 30 menit sehari. Dan mungkin seminggu 3-5 kali aja lah. Atau kalau emang berat banget, coba cari cardio yang cepat dilakukan tapi cepat keringetan gitu ya. Contohnya kayak Zumba, tapi 15 menit aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu nih langsung memiliterisasi diri kita dengan 1 jam nge-gym 5 kali per minggu. Ya mungkin itu akan membuat kita capek dan cepat kehilangan semangat kita gitu. Nah, dari langkah-langkah kecil ini, nanti kita bisa merasa terbiasa melakukannya. Kenapa? Karena mudah. Karena nggak terlalu melelahkan untuk kita. Lalu ketika kita merasa mudah melakukannya, kita akan semakin percaya diri atau meningkatkan self-efficacy kita. Misalnya nih, kita udah 1 bulan gitu ya konsisten, kita mikir, weh aku bisa nih sebulan 5 kali seminggu jalan kaki 30 menit. Dan itu udah kayak, udah gampang lah, aku itu udah terbiasa gitu ya. Akhirnya apa nih yang mungkin bisa terjadi? Kita jadi semakin semangat nih mengembangkan kemampuan kita.
Lalu kita bisa meningkatkan kebiasaan baru itu secara bertahap. Misalnya pada awalnya tadi 30 menit per hari, kita jadi 45 menit selama 5 kali seminggu. Terus lama-lama nanti di-mix ya, kardio tapi juga sama angkat beban. Dengan mungkin durasinya 1 jam 5 kali seminggu, dan seterusnya. Menariknya nih teman-teman, cara ini juga dilakukan dalam setting terapi loh. Dalam Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, ada istilahnya Graded Task Assignment, di mana klien akan dibantu terapis untuk membangun perilaku yang mudah sampai yang sulit. Misalnya, ada orang yang kesulitan mengerjakan skripsi. Kalau klien langsung menargetkan untuk mengerjakan skripsinya dengan porsi yang banyak nih, misalnya targetnya 1 hari 1 bab gitu ya. Wah, mungkin ini akan overwhelming banget nih untuk kliennya. Nah, nanti terapis akan bantu klien untuk membreakdown tugas menyusun skripsi itu dan menyusun langkah-langkah kecil terlebih dahulu untuk mengerjakan skripsinya. Selain itu, dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lebih suka langkah-langkah kecil sederhana tetapi konsisten. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 783, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang rutin walaupun itu sedikit. So, tunggu apa lagi nih teman-teman? Coba kita cek lagi resolusi kita, gimana kita mengembangkan kebiasaan untuk mewujudkan resolusi kita itu. And remember, start small and get bigger by times. Semoga resolusi tahun 2020 kita terwujud ya teman-teman. Semangat semuanya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.